ngerasa ketakutannya mungkin karena ketakutan anak ini kemana gitu. Mulai dari situ aku udah ngerasa ini kayaknya ada yang nggak benar gitu. Dan memang sebenarnya itu aku udah aku pikirnya kayaknya nggak mungkin ada yang aneh di rumah ini. Aku tuh selalu pikirnya ke arah yang positif dulu bang, nggak mikir itu setan, nggak mikir itu hantu atau apa segala macamnya. Setelah, dan kan biasanya tuh ada kakak yang nginep datang ke rumah, dia juga kayak dia tidur, biasanya dia tidur itu depan TV, malamnya itu dia bilang, aku tadi malam melihat kamu masuk kamar mandi, terus dari kamar mandi langsung lari ke belakang, ke ruang belakang. Dari situ aku tungguin kamu kok nggak keluar dari ruang belakang gitu. Aku bilang, aku nggak pernah keluar kamar mandi semalaman gitu. Iya tapi kakak ngeliat kamu gitu dari kamar mandi langsung lari ke belakang. Kirain kamu kenapa? Jadi ya udah aku tunggu kamu kok nggak balik gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang ngerasain hal yang aneh itu, tapi aku masih itu mungkin cuma perasaan aja gitu. Setelah itu yang kejadian Aira yang aku pikirnya hilang itu, aku udah ngerasa ketakutan banget kan. Aku bilang lah, kayaknya aku nggak bisa berdua aja nih sama Aira nih di rumah, karena aku jadinya histeris kalau misalnya ada sesuatu tentang ini. Aku jadi kayak aduh gimana nih gitu. Akhirnya aku telepon lah nih saudara aku nih yang ada di Makassar kan. Aku telepon, kayaknya kalian mesti nemenin aku tinggal di sini deh. Karena suamiku juga kalau misalnya dia kantor, pulangnya kalau bukannya habis maghrib, kadang malam, dan kadang dia juga dinas keluar kota. Dan aku nggak berani berdua aja sama anakku. Bukan nggak berani takut kayak kejadian itu lagi kan. Terus ya udah aku panggil adikku untuk tinggal sama aku di rumah. Dan semenjak rumah itu jadi rame, malah gangguan itu malah semakin intens. Jadi total di rumah ada berapa orang saat itu? Waktu itu aku, suamiku, Aira, adikku Ica, adikku Audi, dan adikku Miftah. Jadi 6, jadinya rame gitu. Tapi semakin rumah itu rame, semakin dia jadi semakin eksis gitu. Yang bikin aku tuh ngerasa aku nggak halu, waktu itu kejadiannya malam, aku lagi depan TV nih, aku, Ica, suamiku, adikku sama Miftah. Adikku Miftah ini sama Aira berlima. Kita lagi duduk, tiba-tiba kan di atas pintu itu kan ininya tinggi ya, atapnya tinggi banget. Ada jendela panjang itu di samping pintu panjang, terus di atasnya pintu lagi ada jendela. Aira itu ngeliat ke atas ke arah jendela yang tinggi itu, ngeliat terus dia ketawa-ketawa. Aku pikir kenapa ini ketawa-ketawa gitu kan. Pas dilihatin nggak ada apa-apa, tapi dia masih ketawa-ketawa ngeliat ke arah situ. Aku sama Ica, adikku yang cewek ini kan, aku bilang, Ica itu kenapa Aira kayak gitu? Dia bilang, iya kenapa ya? Pas kita berdua noleh ke arah jendela yang panjang itu, tiba-tiba ada kepala nongol, dia tuh rambutnya cepak, nongol di jendela tinggi. Dia nongol kepalanya kayak gini, terus dia senyum. Itu senyumnya sampai sekarang aku nggak bisa lupa bang. Itu kayak, tuh aku masih merinding. Dia tuh kayak senyumnya tuh lebar, kayak sampai kuping gitu, matanya melotot, terus dia kayak ngelihat kita berdua dan dia tuh senyum. Aku tuh sama adekku Ica sampai ngelihat itu kayak, itu beneran kita lihat nggak sih? Sampai aku ngeliatin lagi, kita ngeliatin lagi masih ada. Dan itu aku pikirnya bukan sesuatu yang itu ya, bukan hantu, bukan. Kita tuh mikirnya itu pasti maling, karena kita ngeliat jelas dan kita ngeliatnya berdua gitu kan. Biasanya kayak gitu kita ngeliatnya sendiri-sendiri aja, ini jadinya berdua gitu. Pas itu kita langsung teriak, ada maling gitu. Pas udah itu adikku tuh yang si cowok, si Miftah ini langsung lari ngambil pisau, dia ke belakang supaya kan kita pikirnya ada orang naik dari belakang gitu ke atas gitu. Terus aku gendong Aira lari ke depan, cari ini orang atau bukan gitu. Tapi kita tuh pikirannya itu orang, karena kelihatan jelas. Itu kayak sampai sekarang masih kebayang-bayang banget itu mukanya. Rambutnya cepak, matanya melotot, senyumnya tuh aneh banget, kayak lebar banget, kayak semuka gitu.
itu ada maling kita sampai ribut sendiri. Tapi Berarti mukanya ya kayak orang normal gitu.